Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tema 9 dengan judul temanya Menjelajah Luar Angkasa. Nah, pembahasan kita hari ini fokus pada muatan pelajaran PPKN. Nah, pada muatan pelajaran PPKN hari ini kita akan membahas mengenai menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, ini materinya ini juga sudah pernah kita bahas di semester 1 anak-anak ya. Nah, kita akan kembali mengulang dengan pengembangan materinya lagi. Oke, siap ya anak-anak ya? Kita mulai pelajaran kita. Makna persatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semangat persatuan itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia anak-anak, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Semboyan tersebut tertulis dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika bermakna, meskipun berbeda-beda, sesungguhnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan semboyan ini dan sudah tahu artinya ya. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berperan dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat mengingat pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang utuh. Mengingat negara kita ini adalah negara yang sejuta keragaman, banyak sekali keragamannya. Tentu saja, jika tidak dibalut dengan rasa persatuan dan kesatuan, itu akan merusak NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan dianggap penting nih bahkan oleh nenek moyang kita. Sejak dahulu bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Untuk menghindari perpecahan, nenek moyang kita menjunjung semangat gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu cara mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, keberadaan negara kita Indonesia tetap dapat terjaga. Anak-anak, seiring perkembangan zaman, ada hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengingat bangsa Indonesia agar tetap bersatu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih sesuai dengan masyarakat modern meskipun telah ada sejak terdahulu. Semboyan tersebut mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam agar tetap rukun dan damai. Nah, persatuan dan kesatuan di sekitar kita. Tuh, kita bisa lihat ya dari gambar ilustrasinya ada kegiatan gotong royong di situ ya. Coba kita bahas. Nah, kita sudah tahu ya peristiwa yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Persatuan dan kesatuan baik untuk diterapkan dimanapun kita berada. Kita juga dapat menemukan peristiwa yang menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Di sekolah pasti juga ada peristiwa persatuan dan kesatuan. Nah, ini contohnya ya. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Pernah kan? Mungkin di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 4, kelas 3, kelas 4, kelas 5, mungkin kalian sudah diajak dan dibimbing oleh guru untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang kedua, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ini juga sudah seringnya kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Lanjut. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti yang Ibu sudah bahas tadi di awal ya. Kita akan kaitkan rasa persatuan dan kesatuan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya. Beragam maksudnya di sini ya. Artinya negara Indonesia merupakan bentuk persatuan dari suku-suku yang beragam dan mendiami wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia dapat diartikan sebagai rasa senasib, sepenanggungan karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka.
Persatuan dan Kesatuan Indonesia juga merupakan semangat para pemuda yang berikrar dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda berjuang membentuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Persatuan dan kesatuan juga diupayakan oleh para pendiri bangsa sebagai senjata untuk mencapai kemerdekaan dari penjajah. Tuh bayangkan bagaimana kalau zaman dahulu pada saat masa penjajahan masyarakat Indonesia tidak bersatu, maka tentu saja akan sulit untuk melawan penjajahan. Nah, pada masa kini persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi dasar dalam membangun kemajuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan pada masa kini memiliki makna sebagai berikut. 1. Menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan nasionalisme. Yang kedua, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. 3. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. 4. Menjalin kerjasama antar suku maupun daerah demi kemajuan perekonomian masyarakat. Nah, sekarang penting nggak sih persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Tentu penting, makanya kita dari sejak zaman dahulu sudah dianjurkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita simak ya. Persatuan dan kesatuan penting bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa negara, bangsa Indonesia. Sebagai diri sendiri, persatuan dan kesatuan dapat mengembangkan toleransi antar individu sebagai anggota masyarakat. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan kerukunan. Sementara sebagai bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan dapat menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia perlu memahami pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita dapat memahaminya dengan menyimak penjelasan dalam tabel berikut. Nih, perhatikan ya tabelnya anak-anak. Di sini ada 3 bagian untuk diri sendiri, untuk masyarakat, dan untuk bangsa. Ya, nih, yang pertama untuk diri sendiri, mengembangkan tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan dalam keluarga sehingga mempengaruhi semangat persatuan dalam masyarakat. Contoh peristiwa yang menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri. 1. Menyalakan televisi dan radio dengan suara pelan agar saat saudara yang sedang belajar. 2. Membantu menyelesaikan pekerjaan orang tua saat orang tua sedang pergi bekerja. Ya, yang kedua, untuk masyarakat, pentingnya persatuan dan kesatuan yang pertama, mudah menyelesaikan masalah di sekitar sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua, mudah mengatasi konflik dalam masyarakat. Nah, contoh peristiwanya, yang satu, menaati aturan untuk mematikan kendaraan saat melewati gang-gang sempit di pemukiman padat. Yang kedua, membayar iuran keamanan lingkungan dengan teratur agar kegiatan siskamling berjalan dengan lancar. Ini ada lagi yang ketiga ternyata anak-anak ya untuk di lingkungan masyarakat. Ini pentingnya yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dalam masyarakat. Contoh peristiwanya, bergotong royong membangun rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Yang ketiga, untuk bangsa dan negara, pentingnya persatuan dan kesatuan yang pertama adalah mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, menciptakan bangsa yang kuat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Yang ketiga, melaksanakan unsur-unsur sosial budaya seperti jiwa gotong royong dan sikap kekeluargaan. Nah, contoh peristiwanya, 1. Saling menghormati dan menghargai antar warga negara. Yang kedua, memperbaiki jalan di lingkungan dengan gotong royong. Yang ketiga, cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Nah, berikut kegiatan yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di rumah.
Nah, anak-anak, kita sebaiknya meningkatkan persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kita lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga. Berikut ini contoh kegiatan yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di rumah dan bisa kamu terapkan di rumah ya anak-anak. 1. Saling menyapa dan memberi semangat ketika berangkat sekolah atau bekerja. Sudah ada pernah coba praktekkan di rumah? Yang kedua, berwisata bersama ke tempat wisata yang disetujui oleh semua anggota keluarga. 3. Membersihkan rumah bersama-sama saat semua anggota keluarga libur. 4. Saling bercerita mengenai kegiatan yang dilakukan dalam satu hari. Yang kelima, membantu anggota keluarga lain tanpa harus diminta. Bagaimana anak-anak? Apakah di antara poin 1-5 ini sudah ada yang pernah kalian terapkan di rumah? Bisa nanti di-share di grup kelas kita ya, diceritakan kegiatan apa saja yang sudah pernah kalian lakukan di rumah untuk mendorong rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan tidak hanya dilakukan di rumah dan di sekolah. Kita juga harus melakukannya di masyarakat sekitar. Berikut beberapa usaha untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, menghormati tetangga. Yang kedua, saling menyapa dengan tetangga. Yang ketiga, saling menolong jika tetangga membutuhkan bantuan. 4. Tidak membeda-bedakan warga yang tinggal di sekitar rumah. 5. Menyelesaikan perselisihan di masyarakat dengan musyawarah. 6. Bekerja sama dengan warga saat melaksanakan kegiatan di kampung. Nah, anak-anak, usaha-usaha tersebut akan menimbulkan rasa persaudaraan yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu, hal-hal yang dapat mengganggu usaha persatuan dan kesatuan harus kita hindari. Berikut hal-hal yang dapat mengganggu usaha persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengejek tetangga. Yang kedua, mengabaikan aturan di masyarakat. Dan yang ketiga, membicarakan hal-hal buruk dari tetangga kita. Nah, itu harus kita hindari ya anak-anak ya. Lanjut. Menggambarkan pengalaman tentang persatuan dan kesatuan. Di sini ada 3 contoh disertai dengan gambar ilustrasinya ya. Kita bahas dulu. Persatuan dan kesatuan penting bagi masyarakat dan diri sendiri. Sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Kegiatan yang dilakukan berlandaskan persatuan dan kesatuan akan memberikan dampak yang positif atau dampak baik. Kita tentu pernah terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kita dapat menceritakannya, pengalaman tersebut dalam bentuk gambar berseri. Kita dapat menceritakan seperti dondo berikut. Jadi ini contoh dari pengalaman dondo ya anak-anak ya. Yang pertama, di sini lihat ada gambar dondo bersama kakaknya, ternyata ya Kak Ola sedang membersihkan rumput yang ada di sekitar rumah. Coba kita baca penjelasannya. Aku sering membantu Kak Ola membersihkan halaman. Kak Ola merasa senang saat aku membantunya. Aku juga senang bisa membantu Kak Ola. Mungkin anak-anak di rumah kalian juga pernah melakukan hal ini ya. Yang kedua, nah kita lihat ya. Saat aku mengerjakan tugas, Kak Ola dengan senang hati membantuku. Aku menjadi semakin paham saat belajar. Tugas sekolahku juga cepat selesai. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Kemudian yang ketiga, saat aku mengerjakan tugas, Kak Ola dengan senang hati membantuku. Aku menjadi semakin paham saat belajar. Tugas sekolahku juga cepat selesai. Nah, jadi ini 3 contoh ya, pengalaman yang dirasakan oleh tokohnya ini Dondo yang berkaitan dengan sikap persatuan dan kesatuan yang dilaksanakannya di lingkungan keluarganya atau di lingkungan. Upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan serta dampaknya. Ya, jadi rasa persatuan dan kesatuan itu harus kita pupuk, harus kita tingkatkan. Karena jika kita tidak membiasakan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja kebiasaan tersebut nanti hilang dari kebiasaan kita.
Kerja bakti merupakan salah satu usaha meningkatkan persatuan kesatuan di masyarakat. Kerja bakti dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Kerja bakti di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan. Yuk kita perhatikan di tabel berikut ya. Ini contoh, bentuk kegiatan kerja bakti ya. Gotong royong membersihkan lingkungan. Dampaknya lingkungan bersih dan terhindar dari wabah penyakit. Yang kedua, bersama-sama menyiapkan makanan untuk peserta kerja bakti. Dampaknya, kebersamaan antar warga terjalin dan peserta kerja bakti lebih bertenaga. Yang ketiga, peserta kerja bakti membawa alat kebersihan masing-masing. Dampaknya, semua dapat bekerja sama tanpa harus bergantian memakai alat. Yang keempat, mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda sesuai kemampuan. Semua pekerjaan dapat selesai dalam waktu bersamaan. Yang kelima, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan. Dampaknya, pekerjaan selesai lebih cepat dan meningkatkan rasa kebersamaan. Nah, itu tadi anak-anak ya, penjelasan Ibu mengenai rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Untuk lebih detail serta contoh-contoh lainnya, kalian bisa baca ya di rangkuman yang sudah Ibu share di Classroom. Jika ada hal-hal yang masih kalian kurang pahami, bisa ditanyakan ke Ibu ya melalui private chat atau bisa di-share di grup kelas. Jadi kita bisa bahas bersama-sama jadi lebih banyak teman kalian yang tahu ya. Oke. Ibu akhiri video ini. Kalian harus tetap semangat ya belajar di rumah dan mari kita berdoa supaya wabah penyakit ya COVID-19 ini segera berakhir dari kehidupan kita supaya kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah dengan belajar dengan nyaman dan senang. Ya Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.